Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Deutsche Bank and Gold. What, why, and how. Oke, seperti kita tahu bersama, sistem perbankan baik itu di Eropa maupun Amerika kembali rapuh sekali belakangan ini. Dan bank yang paling banyak dibicarakan adalah Deutsche Bank. Nah, ini ada ungkapan yang sangat bagus dari Ernest Hemingway yang mengatakan, "How did we go bankrupt? Two ways, slowly and then all of a sudden." So, kalau kita tanya misalnya bagaimana sistem perbankan bisa menjadi bangkrut nanti ke depannya, ada dua cara sebetulnya. Pada awalnya pelan-pelan, ya, alon-alon asal kelakon kata orang Jawa. Tapi nanti pada akhirnya tiba-tiba bangkrut sudah ya. So, kita tidak mengharapkan seperti itu, tapi kita harus waspada dan juga siap jika misalnya sistem perbankan kembali itu mengalami banyak sekali masalah. Nah, baru saja ada laporan yang dirilis dari IMF atau International Monetary Fund pada bulan Juni yang lalu. Dan mereka mengatakan bahwa Deutsche Bank adalah bank dengan risk sistemik yang paling besar di perbankan dunia. Kenapa demikian? Karena kita melihat Deutsche Bank itu punya hubungan dengan begitu banyak bank yang lain di dunia. Misalnya kita melihat bank-bank di China, di Eropa, juga di Amerika, di Inggris. Semuanya itu punya hubungan dengan Deutsche Bank. So, kalau ada masalah misalnya dengan Deutsche Bank, tentunya itu akan berdampak terhadap semua bank-bank yang lain di dunia ini ya. Nanti saya akan menjelaskan hubungannya lewat apa terutama. Nah, tidak hanya Deutsche Bank yang misalnya punya risk sistemik di dunia ini, tetapi juga bank-bank yang lainnya. Nah, terutama tadi saya katakan di awal presentasi ini, bank-bank di Eropa dan juga bank-bank di Amerika Serikat. Kalau kita misalnya melihat bank-bank di Eropa ada Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse, ada juga BNP Paribas, Santander, Societe Generale, Credit Agricole, Nordea, dan Commerzbank juga di Jerman ya. Nah, itu bank-bank di Eropa. Tetapi kalau kita melihat bank-bank yang lain, itu semua di Amerika Serikat ya. Ada JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley, Wells Fargo, dan juga Citigroup. So, these are the most dangerous banks di dunia ini. Dan kalau misalnya ada masalah dengan bank-bank di Eropa atau Amerika Serikat, itu akan mengakibatkan kita kembali mengalami krisis di perekonomian dunia ya. Nah, tadi saya katakan Deutsche Bank itu punya sistemik risk yang paling besar di dunia ini. Kenapa? Karena mereka punya hubungan dengan bank yang lain lewat apa? Lewat derivatif. Ternyata Deutsche Bank itu punya exposure sebesar 42 triliun euro atau boleh dikatakan sama dengan sekitar 600 kuadriliun rupiah. Itu jumlah yang luar biasa besarnya. Bahkan kalau kita bandingkan misalnya dengan produk domestik bruto di Uni Eropa itu hanya 14,6 triliun. Jadi derivatif yang dimiliki sama Deutsche Bank itu 3 kali lebih besar ketimbang produk domestik bruto di Uni Eropa dan bahkan 14 kali lipat lebih besar ketimbang produk domestik bruto di Jerman. So, just think about it. Pikirkan saja, kalau misalnya ada masalah dengan derivatif di Deutsche Bank ini, siapa yang akan menyelamatkan Deutsche Bank ini? Karena kita melihat produk domestik bruto di Eropa, bahkan di Jerman, jauh lebih kecil daripada derivatif yang dimiliki sama Deutsche Bank ini ya. So, be very careful karena kita mengingat juga sebelumnya pada tahun 2008-2009 kenapa begitu banyak bank collapse seperti misalnya Lehman Brothers, ada juga yang lain seperti misalnya AIG, itu semuanya karena mereka punya exposure terlalu besar terhadap derivatif. Nah, ini juga kita juga tahu Warren Buffett yang merupakan investor terkaya di dunia ini, dia mengatakan derivatif adalah senjata pemusnah massal yang berbahaya dan dapat berakhir fatal atau mematikan. Seperti misalnya dalam hal ini yang kita bicarakan dalam presentasi ini,
Deutsche Bank yang bisa collapse atau bangkrut oleh karenanya. So, kalau kita punya exposure sedikit terhadap derivatif ini tidak masalah. Tapi kalau terlalu banyak seperti misalnya Deutsche Bank, itu benar-benar bisa fatal sekali ya. Karena kalau misalnya Deutsche Bank ini mengalami masalah likuiditas, ya dia tidak bisa bayar derivatif yang dimiliki sama bank yang lain, seperti tadi kita melihat di diagram yang di slide kedua, ya tentunya mereka juga akan punya masalah. So, satu punya masalah, yang lain juga punya masalah. Itu seperti domino yang jatuh. Yang pertama jatuh, yang lain pun ikut jatuh semuanya ya. So, ini benar-benar merupakan masalah besar dan perlu diwaspadai dengan seksama ya. Nah, ini juga chart yang sangat bagus yang melihat persamaan yang dimiliki di antara Lehman Brothers yang bangkrut pada tahun 2008 dan Deutsche Bank yang mengalami masalah pada saat ini ya. Dulu juga kita mengingat Dick Fuld yang merupakan CEO dari Lehman Brothers, dia mengatakan, oh kita punya miliaran dalam aset yang sangat-sangat liquid. Jadi jangan khawatir dengan bank-bank kita. Tidak lama kemudian kita melihat benar-benar bangkrut ya. So, seperti tadi dikatakan juga di slide pertama, bagaimana Anda menjadi bangkrut pada awalnya pelan-pelan kita melihat di sini. Tetapi tiba-tiba bangkrut ya. Dengan cepat sekali gitu. Nah, sekarang juga John Cryan yang merupakan CEO dari Deutsche Bank, dia mengatakan kita merasa nyaman dan kita punya likuiditas yang cukup banyak ya. Tetapi ada statistik yang sangat menarik di sini yang mengatakan bahwa Lehman Brothers ketika menjadi bangkrut dulu, dia punya leverage sebesar 24 kali. Namun Deutsche Bank sekarang dia punya leverage malah lebih banyak lagi. Dia punya leverage sebanyak 40 kali. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Deutsche Bank hanya mempunyai 1 euro untuk setiap 40 euro yang ia berutang. Atau dengan kata lain supaya Anda benar-benar mengerti masalah ini, jika misalnya semua orang ingin menarik uangnya sekarang, secara bersamaan, hanya 2,5% dari semua orang ini akan beruntung dan mendapatkan uangnya kembali. So, this is the situation right now at Deutsche Bank yang sangat, menurut saya, sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, boleh dikatakan sebetulnya in the business world, it's all about confidence. So, bisnis perbankan itu adalah bisnis kepercayaan. Selama orang percaya terhadap sebuah bank, bank itu tidak akan mengalami masalah. Tetapi, sekali mereka menarik secara massal uang mereka, itu justru akan dengan cepat sekali mengakibatkan kebangkrutan dari bank itu. Nah, sekarang kita melihat Deutsche Bank itu punya sebetulnya likuiditas sebesar apa? Dia punya deposit sebesar 566 miliar euro pada saat ini. Wah, jumlahnya kelihatan fantastik, kelihatan besar sekali. Tapi sekali lagi, kalau misalnya orang-orang atau misalnya bank-bank atau juga investor institusi yang punya bisnis dengan Deutsche Bank ini memutuskan, wah kelihatannya ini mulai bahaya ya, sebaiknya saya menarik dana dari bank ini. Nah, kemarin baru ada berita bahwa 10 hedge funds yang cukup besar di dunia ini memutuskan untuk menarik dana cash mereka dari bank ini dan memindahkannya ke bank lainnya. So, ini juga kita harus memperhatikan apakah nanti juga ada investor atau orang-orang yang lain yang memutuskan yang sama. Wah, itu akan tentunya menjadi sangat-sangat bahaya ya. Nah, ini ada hedge fund manager, salah satunya yang sangat terkenal, namanya adalah Jeffrey Gundlach. Ini adalah investor yang mengelola lebih dari 100 miliar at double line capital, sangat terkenal orangnya. Dan dia kemarin mengatakan, watch Deutsche Bank shares go to single digits and people will start to panic. So, kalau misalnya Deutsche Bank ini harga sahamnya turun ke single digit karena sekarang masih sekitar 11-12 euro, itu akan mengakibatkan panik. Orang akan mulai panik. Kenapa demikian? Karena mereka melihat, wah ini akan makin dekat dengan kebangkrutannya ya. So, saran dia adalah sangat-sangat sederhana. Milikilah emas katanya. Karena menurut
Jeffrey Kunlah ini, dia mengatakan gold atau emas itu tetap merupakan investasi yang paling baik di tengah ketidakstabilan Uni Eropa dan juga stagnasi yang dialami oleh semua ekonomi besar di dunia, baik itu Amerika, Eropa, Jepang, dan juga China yang mulai makin melemah belakangan ini ya. So ini merupakan saran yang sangat baik menurut saya. Emas bisa melindungi kekayaan Anda di tengah ketidakpastian di perekonomian dunia ya. Nah ini juga ada ungkapan yang sangat bagus dari Murray and Rothbard yang merupakan seorang Austrian economics, karena dia mengatakan sesuatu yang sangat bagus. Dia katakan, if you have the power to print money, you just do it, right? Kalau Anda misalnya punya kekuasaan untuk mencetak uang, Anda pasti akan melakukannya karena you will find reasons for it. You save banks, you save people, whatever. There are lots of reasons to print. So, apapun juga alasannya, Anda akan mencetak uang kalau ada alasan yang sangat bagus untuknya. Misalnya untuk menyelamatkan bank, untuk menyelamatkan perekonomian, untuk misalnya menyelamatkan orang yang misalnya mengalami kemiskinan dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali alasan. Dan saya pikir ke depannya, ya setidaknya 1 tahun ke depannya nanti kita akan melihat dengan makin melemahnya perekonomian dunia, dengan makin banyak masalah yang ada di sistem perbankan, mereka pasti akan kembali mencetak uang dan itu tentunya akan mengakibatkan inflasi akan kembali naik dan juga emas juga akan sangat-sangat bagus ya kinerjanya. Nah kalau kita melihat secara teknikal ya karena kita melihat berapa hari belakangan ini emas kembali terkoreksi, supaya Anda tidak panik saya ingin menunjukkan chart ini. Nah ini sangat menarik chartnya ini menurut saya gitu. Karena garis biru di sini adalah moving average 2 tahunan. Ya, sedangkan garis merah di sini adalah moving average setengah tahunan. Nah ini sangat menarik. Kenapa demikian? Karena kita melihat sinyal beli atau sinyal jual di grafik ini jarang sekali ditemukan. Kenapa? Karena moving average begitu panjang. Jadi tentunya oleh karena itu juga sinyal buy atau sinyal sell akan jarang sekali ditemukan. Kita melihat di sini ada sinyal buy di tahun 2002, kembali ada sinyal sell atau jual di tahun 2013, dan sekarang baru ini di tahun 2016 awalnya ada sinyal beli lagi. Jadi ini karena sinyalnya baru saja muncul, jangan panik karena itu masih akan jauh sekali. Sebelumnya kita melihat misalnya dari tahun 2002 sampai tahun 2013 itu sinyal buy berlangsung selama 11 tahun ya. Nah sekarang pertanyaan, apakah ini akan berlangsung selama 11 tahun juga? Well, nobody knows. Tapi yang jelas sinyal buy baru saja berlangsung ya. So ini masih menurut saya juga masih akan jauh sekali. Nah sekarang jangka pendek kita melihat sebelumnya kita punya trennya naik sampai 1377 itu wave pertama, wave 1. Artinya sekarang kita membentuk wave 2 dan seperti kita tahu bersama wave 2 akan terdiri dari wave A, B, dan C. Dan kita melihat di sini wave A telah selesai. Di sini adalah wave B di mana kita punya semacam descending triangle dengan supportnya di sekitar 1305 dan resistance yang turun dengan berjalan waktunya. Nah, sekarang kita melihat baru kemarin-kemarin itu pecah support di sini yang cukup kuat di sekitar 1305. Oleh karena itu, stop-stopnya yang ada di bawah supportnya di sini semuanya kena dan harganya turun dengan cepat sekali ya. Nah, menarik juga di sini adalah supportnya yang berada di sekitar 1250 hingga 1260. Nah, dengan terkoreksinya harga emas, saya rasa sekarang adalah entry point yang sangat bagus karena wave C sedang terbentuk pada saat ini dan kita juga punya MA200 yang ditunjukkan dengan garis biru di sini yang sekarang pun berada di sekitar 1250-an ya. So, saya rasa entry point sekarang sangat-sangat bagus. Anda perlu memanfaatkan peluang ini karena saya rasa di antara 1.300 dan 1.250 selama emas berada di antara itu, itulah
saatnya untuk masuk ya. Nah, sekarang juga kita melihat lebih panjang lagi, kalau misalnya ke depannya nanti kita akan kembali bullish setelah wave C itu selesai terbentuk, kita akan masuk ke wave 3 naiknya, dan wave 3 naik di sini saya rasa akan memecahkan support yang berlangsung dari 2011 sampai saat ini ya. Kembali kita melihat level 1350 ini akan menjadi sangat krusial. Kalau ini pecah nanti dalam wave 3, kita akan berlanjut naik ke sekitar 1520 hingga 1550. So, perhatikan level ini 1350. Kalau pecah kita bisa mengharapkan masih akan naik lebih lanjut sekitar $200 ya ke depannya. Dan saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan suatu kejadian yang segera akan terjadi di Amerika Serikat, tentunya itu pemilu presiden, di mana ada dua kandidat. Dari Republikan ada Donald Trump, dan dari Demokrat ada Hillary Clinton ya. Nah, dua kandidat ini seharusnya itu sangat bagus untuk emas. Kenapa demikian? Karena mereka dua-dua sudah berjanji akan melakukan infrastructure spending yang cukup besar. Misalnya Hillary Clinton mengatakan dia akan mengeluarkan dana sebesar 275 miliar selama 5 tahun. Dan bahkan Donald Trump mengatakan dia akan mengeluarkan 2 kali lipat untuk melakukan infrastructure spending. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tentunya inflasi akan kembali naik. Dan kedua, mereka juga akan mengeluarkan lebih banyak utang lagi yang akan diserap dengan mencetak uang barunya. Dan pada akhirnya kita tahu kalau mencetak uang baru, tentunya nilai mata uang akan turun dan emas akan naik sebagai akibatnya ya. Jadi untuk merangkum kembali, kita tadi melihat bahwa kita kemungkinan besar sedang membentuk wave C. Artinya ini wave terakhir turun dari wave 2 besarnya. Oleh karena itu saya punya harapan yang sangat besar bahwa koreksi ini kemungkinan besar juga akan terhenti di sekitar supportnya di 12.50 hingga 12.60 dolar per troy ounce. Selebihnya nanti kita akan tentunya melanjutkan kenaikannya dengan wave 3 naik, dan wave 3 naik ini targetnya adalah sekitar 15.20 hingga 15.50 dolar per troy ounce. Artinya kita punya sekitar upside dari katakanlah 12.50 hingga 15.50 sekitar 300 dolar atau per lotnya 300 juta. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.